Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudi al-amilina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkarat, amma ba'du. Ayuhat talabah wa talibah, nakhussu bil ma'had siddiqiyah, nahnu nuridu an nabhas yawm kitab sumya irsyadul ibad, wa qabla kulli syai' hayya nu'til hadiyah li musannif. Sebelumnya mari kita baca Fatihah dulu terhadap musannif kitab. Al-Fatihah li musannif kitab lil Imam al-Fadil wal Hamam al-Wasil al-Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari, nafa'anallahu bi ulumi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, mari kita kaji babuz zina. Bab menerangkan zina, halaman 104. Kitab Irsyadul Ibad. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina, wala taqrabu, dan janganlah mendekati siapa kalian semua az-zina, akan perbuatan zina. Innahu, sesungguhnya zina itu kana, ada apa zina, fahishatan, perbuatan yang jelek, yang hina, wasa as-sabila, dan sejelek-jeleknya jalan. Ikhwani fillah, at-talaba wa talibat, nakhussu man sami'a hadhil khatib, hadhil khutbah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jangan dekati zina, sesungguhnya dia ada kehinaan, kejelekan, sa'at sabila, sejelek-jeleknya jalan. Ini bermakna dalam perbuatan zina dekat aja nggak boleh, apalagi berbuat. Zina itu apa? Zina itu artinya melakukan hubungan seks dengan perempuan atau dengan laki-laki, laki dengan perempuan, perempuan dengan laki, yang tanpa ikatan pernikahan, tanpa misaqan ghalidha, tanpa ada pernikahan, itu haram. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabu, jangan dekat-dekat. Oleh karenanya dekat aja nggak boleh, apalagi melakukan. Naudzubillah min dzalik. Nah, kalau melakukan udah jelas sa'asabila, jelek jalannya. Coba kalimatnya sa'asabila. Al-Faqih memahami kata sa'asabila itu artinya jeleknya jalan, sejelek-jeleknya jalan. Hidup ini hakikatnya kita merintis sebuah perjalanan menuju ridho Allah, dalam hal ini surga. Maka alangkah naifnya seseorang yang sedang menjalani, merintis jalan menuju ridho Allah dengan surga, dikotori dengan zina, dikotori dengan maksiat, dikotori dengan dosa. Maka jalannya sudah pasti terseok-seok dia. Jalannya sudah pasti susah. Kenapa? Ya tadi itu sabi Allah bilang nanti jelek di jalannya. Itu sejelek-jeleknya jalan. Jalan ini akan jauh ke depan, tapi kalau kita kotori hari ini, ya Allah, apalagi kita nggak taubat ya akhi. Apalagi kita nggak munajat sama Allah, nggak istighfar, nggak zikir, nggak mohon ampun. Pantas hidupnya orang berzina belangsak. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala ta'ala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yazduna wa man yaf'al dzalika yulqa asama. Qala ta'ala, qala telah berfirman siapa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina, dan bermula orang-orang, la yad'una ma'allah, dia tidak berdoa kepada Allah, ilahan akhar, kepada Tuhan yang lain. La yad'una ma'allah ilahan akhar, dia maksudnya tidak minta kepada Tuhan-Tuhan yang lain kecuali hanya kepada Allah. Itulah orang beriman. Wala yaqtuluna nafs, dan orang beriman tidak membunuh jiwa seseorang.
allati haramallah, yang Allah telah haramkan, illa bil haq, kecuali sesuatu yang berdasarkan hukum yang benar. Wala yaznuna, dan dia tidak berzina. Nah, ini ya. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang mengerjakan itu, berarti 3 hal. Menyembah selain Allah, membunuh, kemudian berzina, yulqa asaman, dia akan kena dosa, ay uqubatan, akan kena siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhat thalaba wa talibat wa kadzalikal musyahidun, coba perhatikan benar ini. Yang bisa mendatangkan dosa, pertama musyrik, yang kedua membunuh, dan yang ketiga berzina. Hati-hati benar. Yulqa asaman ay uqubatan. Mari kita menghindari benar 3 hal ini. La yad'u ma'allah ilahan akhar, kau berdoa hanya kepada Allah. Kau minta hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Jangan karena emosi kita bunuh orang lain, atau jangan karena hawa nafsu kita berbuat zina, kemana kita pergi. Al-Quran memberikan cara solusi yang banyak. Kalau kau memang laki-laki mampu, silahkan. Jangan zina, nikah 1 boleh, kurang 2 boleh, 3 kurang boleh, masih tambah 4 boleh, 4 masih kurang, dasar bandot tuh orang. Artinya bandot, ya udah bandot kayak kambing ya. Udah 4 masih kurang kan, kelewatan banget tuh orang. Jangan ya, ya. Walaizunun. Jadi 3 hal ini kalau dilakukan dia akan kena uqubah, akan kena siksa. Naudzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, hayya nastamir. Akhraja Syaikhan. Akhraja telah mengeluarkan hadis siapa? Syaikhani, Imam Bukhari, Muslim. Wa Ahmad, dan Imam Ahmad, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i. An Ibni Mas'ud, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, qala, berkata siapa Ibnu Mas'ud, sa'altu, telah bertanya siapa aku, Rasulullah, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu dzambi a'zam, dosa apakah yang lebih besar, yang sangat besar, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya hadis riwayat Syaikhani ini, yang rawi terakhir Ibnu Mas'ud, dia pernah bertanya kepada Kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, coba kasih tahu saya, apa sih dosa yang paling besar ini? Apa kata Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ja'ala lillahi niddan. Yang pertama, anta ja'ala, menjadikan siapa engkau, lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, niddan, sebagai sekutu. Artinya sekutu ini Allah tidak disembah dengan wahdah, tetapi ada bangsa lain, ada makhluk lain, ada Tuhan lain. Itu dosa besar. Maka kaitannya dengan disebut dengan musyrik. Wahwa, bermula Allah itu khalaqaka, telah menciptakan engkau. Jangan sekali-kali kita menyembah orang lain, menyembah bangsa lain, menyembah makhluk lain, menyembah Tuhan lain selain Allah, maka kita telah terkategori orang yang musyrik. Naudzubillah min dzalik. Allah menciptakan kita, Allah menciptakan dunia dan seisinya. Seandainya pun kita sujud tiap hari, tiap malam, bahkan tidak sedikit pun ada waktu tersisa, sungguh belum cukup untuk mensyukuri nikmat dalam ibadah kepada Allah. Belum cukup mensyukuri nikmat dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultu inna dzalika la'azimun. Qultu, berkata siapa aku, inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu la'azimun, sungguh berat. Betul ya Rasul, bahasa kitanya kepada Rasulullah. Ibnu Mas'ud, betul ya Rasul, itu berat banget dosanya. Kemudian beliau bertanya, summa ayu, apalagi ya Rasulullah? Qal, maka Nabi bersabda, antaqtula waladaka makhafatan ayut imama'aka. Yang kedua adalah membunuh anakmu, makhafatan, karena perasaan takut, ayut ima, memberi makan, ma'aka, bersamamu. Itu membunuh ya. Yang kedua membunuh. Sebagaimana kajian tadi, wala yaqtulun nafsal lati haramallah, membunuh. Dalam hal ini dikerucutkan oleh Nabi, membunuh yang dimaksud adalah membunuh anak, dalam artian bisa diartikan menggugurkan ya, aborsi, itu haram hukumnya.
Nah, sebagaimana kenapa terjadi pembunuhan? Hanya karena kita makhafatan, merasa takut kalau anak itu akan menyusahkan kita dalam memberi makan dan lain-lainnya. Ya, membunuh bagian daripada dosa yang besar. Qultu summa ayu, kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Qala, bersabda siapa Nabi, antujani halilata jarika, antujani yaitu berzina halilata jarika, istri daripada tetanggamu. Artinya yang ketiga, dosa besar itu adalah berzina. Naudzubillah, subhanallah. Kenapa disebut halilata jarika, istri tetanggamu? Ini kita ini, saudaraku, naudzubillah min dzalik ya. Orang di seberang sana ada istilah kata rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Nah, ini kan setan ini. Dan rumput kita jauh lebih hijau, lebih ranum dan lain-lain. Tapi melihat orang lain konon sepertinya lebih enak. Padahal tidak. Itu semua adalah ujian dan gangguan iblis. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Apapun yang ada pada diri kita, syukuri. Sungguh dengan syukur itu akan menghadirkan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Kemudian wa Abu Daud wa Tirmidzi, ke Imam Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan satu hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. La yazni, tidaklah berzina siapa zani, orang yang berzina, hina yazni, ketika dia berzina, wa huwa mu'min, padahal dia adalah orang beriman. Wala yasriku sariq, wala yasriku, dan tidak mencuri siapa as-sariq, orang yang mencuri, hina yasrik, ketika dia mencuri, wa huwa mu'min, padahal dia orang beriman. Wala yashrabu, dan tidak minum khamr, wala yashrubul khamra, dan tidak minum khamr, hina yashrabuha, ketika dia minum, wa huwa mu'min, padahal sementara dia beriman. Zad an-Nasa'i, telah menambah hadis siapa an-Nasa'i, Imam Nasa'i, fa idza fa'ala dzalika, maka apabila mengerjakan siapa man dzalika, akan dia begitu, khala'a ribqatal iman, khala'a, maka akan terlepas ribqatal imani, ikatan iman, min unuqihi, dari lehernya. Fa in taba taballahu alaih, fa in taba, maka apabila taubat siapa man, taballahu alaih, maka Allah akan terima taubatnya. Masya Allah. Ikhwani fillah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, ini mengatakan orang itu tidak berzina, orang itu tidak mencuri, orang itu tidak minum khamr saat dia minum. Kenapa? Tidak minum, tidak khamr, tidak judi, tidak zina saat dia minum. Ya, dia tidak akan minum, tidak akan judi, tidak akan mencuri ketika dia beriman. Tapi kalau ada orang yang berzina, kalau ada orang mencuri, kalau ada orang minum, kalau ada orang melakukan perbuatan jahat, sesungguhnya imannya sedang pergi. Kata Nabi, fa idza fa'ala dzalik, apabila mengerjakan itu, khala'a ribqatal iman, dicabut iman dari lehernya. Masya Allah. Karena nggak mungkin iman itu bergabung bersatu dengan kemaksiatan. Tadinya dia sholat, tapi ketika dia melakukan itu, dia sedang tidak beriman, itu hakikatnya. Yang khawatirnya kalau habis melakukan perbuatan dosa lalu dia mati, maka matinya bisa jadi mati kafir. Naudzubillah, subhanallah min dzalik. Oleh karenanya akhi fillah, ayo semaksimal mungkin jauhkan perbuatan zina, jauhkan perbuatan musyrik, jauhkan perbuatan melanggar hukum, karena itu semua akan menyebabkan kita jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat yang sangat besar pada akhirnya, dan kita akan lebih jauh menderita pada akhirnya. Naudzubillah min dzalik. Wa Abu Daud wal Baihaqi wa Tirmidzi, riwayat hadis Imam Abu Daud wal Baihaqi wa Tirmidzi, dan Baihaqi dan Tirmidzi. Zana rajul, idza zana rajul, apabila berzina siapa arjul, seseorang, kharaja minhul iman, kharaja, maka keluar minhu daripadanya al iman, akan iman, wa kana alaih, dan adalah pada dirinya kadzulmati, sebagaimana payung, fa idza aqla'a, maka apabila dia telah menstopnya, berhentinya, roja ilail iman, maka kembali imannya, keimannya kembali kepadanya. Artinya orang itu kalau berzina sebagaimana payung melindungi kita dari panas, melindungi kita dari air. Nggak kena kita panas, nggak kena kita air. Artinya
orang yang berzina itu sesungguhnya dia sedang menutup dari rahmatnya Allah, sedang menutup diri dari karomat dan barokahnya Allah. Tapi setelah dia lepas lalu istighfar, semoga Allah kembalikan lagi imannya. Amin ya rabbal alamin. Wal Hakim, di hadis riwayat Imam Hakim, man zana, barang siapa yang berzina, au syaribal khamr, atau minum keras, naza'a minhul iman, naja maka akan tercabut minhu darinya al iman, akan iman. Kama yakhla'u sebagaimana tercabut siapa al insanu, atau mencabut yakhla'u kama yakhlau sebagaimana mencabut siapa al insanu manusia al qamis akan pakaian min ra'sih dari kepalanya. Akhifillah, dalam hadis riwayat Imam Hakim ini mengatakan zina minum khamr itu sebagaimana orang nyabut baju, lepas baju. Yang lepas baju set udah telanjang dia. Sekali lagi, orang yang hidupnya telanjang tanpa ada iman, khawatir saat itu datang ajal maka dia akan mati su'ul khatimah. Karena mati jelek, mati sia-sia. Dan ini bahayanya orang berzina. Wa Abu Daud wa Nasai, kemudian riwayat Imam Abu Daud wa Nasai, la yahillu damu mri'im muslim, la yahillu tidak halal apa damu mri'im muslim, darahnya seorang yang muslim, yashhadu an la ilaha illallah, yang bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, illa kecuali fi ihdas salasin, melakukan 3 hal. Zana ba'da ihsan, yang pertama dia berzina ba'da ihsan, setelah dia suami istri atau sebagai orang yang sudah melakukan. Fa innahu yurjam, sesungguhnya dia akan dirajam. Waman kharaja muhariban, kedua waman dan orang kharaja yang keluar muhariban, yang memerangi Allah wa rasulahu, dan diri dan utusannya. Fa innahu yuqtal, sesungguhnya mereka akan fa innahu, sesungguhnya man itu yuqtal akan dibunuh, au yuslab atau disalib, ayulfa atau dia akan diasingkan minal ardi di atas bumi. Wa may yaqtul nafsan, dan waman dan orang yaktul yang membunuh nafsan seseorang, fayuktal maka akan dibunuh biha dengannya. Jadi lagi-lagi riwayat Imam Abu Daud dan Nasai ini menetapkan 3 hal. Orang itu nggak boleh melakukan pembunuhan dan pelanggaran hak kecuali ada 3 hal yang dia lakukan. Apalagi dia muslim, baca syahadat, membaca persaksian kepada kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad SAW, dia nggak boleh dibunuh kecuali 3. Yang pertama, zana ba'da ihsan, berzina setelah dia punya suami atau istri. Maksudnya orang udah punya suami, orang udah punya istri, masih juga zina sama perempuan lain atau sama suami lain, hati-hati, dia bakal dibunuh atau dirajam. Ya. Kedua, orang yang kharaja muhariban lillahi wa rasulih, dia perang dari rumah atau keluar rumah untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Artinya memerangi umat Islam, memerangi orang-orang beriman. Hati-hati itu. Ya. Kalau kita luaskan bahasan ini, orang yang benci sama ulama, orang yang benci sama kiai, orang benci sama agama, dia dengan berbagai macam cara dia bikin fitnah di mana-mana. Hati-hati, orang ini boleh dirajam. Ya. Dan yang ketiga adalah mereka yang yaktul nafsan, dia membunuh. Nanti nggak boleh orang bunuh itu. Nah, dari 3 hal bahasan ini, dari 3 hal yang kita telah berikan ini, semoga kita dijauhkan oleh Allah dari perbuatan zina ya akhi. Karena apapun dan bagaimanapun, ingat pada kalimat terakhir Allah berfirman tadi, sa'asabila, sejelek-jeleknya jalan. Kenapa bicaranya bukan sa'a fa'ila tapi sabila? Artinya hidup ke depannya itu loh ya akhi. Apalagi dia berzina tak bertaubat, berzina tak beristighfar, berzina tak mumpakat, tak memberikan istighfar terlebih dahulu. Oh lanjut, sial bahasa kasarnya. Ini orang sial terus nih. Kenapa rumah tangga naudzubillah min dzalik, bisnis ini susah, ono susah. Habis awalnya dia nggak istighfar, nggak taubat, pada ada dirinya ditutup dengan zina dan zina. Semoga kajian ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.